Mas Hendra, waktu kita syuting di sini di surga. Surga itu di bawahnya mengalir sungai yang bersih, jernih, gemericik. Dan di sana ada antara lain jahe dan merica. Loh, bicara surga kok jahe dan merica, apa di sana butuh rawon? Butuh enggak. Ya di dunia ini. Surga ya dunia, neraka itu ya di dunia ini. Dan ini bangsa Indonesia sudah mendapat wahyu kelas dunia yang namanya Pancasila. Ini wahyu dunia. Buktinya apa? Buktinya pada waktu tanggal 30 tahun 65, Bung Karno pidato di depan Persikatan Bangsa-Bangsa. We have the five principles of Indonesia, belief of God, nationalism, humanity, democratic, and social justice. Tepuk tangan gemuruh bangsa Indonesia ini. Bangsa di dunia ini. Karena apa? Karena hatinya tersentuh oleh kata-kata 5 tadi itu. Artinya tidak pantas kita membenci dunia manusia satu dengan yang lainnya, bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Sampai untuk pelaksanaannya itu Bung Karno membangun komunikasi antar bangsa yang membuat Senayan itu Istora Bung Karno itu. Kegiatan komunikasinya dengan olahraga dan kesenian. Ruat itu menebus diri, membersihkan diri, bumi itu alam. Bumi kita itu banyak dikotori ya. Pada waktu kekuasaan Presiden ke-7, peristiwa Kanjuruhan, gedung olahraga, ratusan orang mati waktu itu. Tidak pernah negara itu sebabnya apa, anunya apa, tidak pernah. Memang selesai. Iya, dianggap selesai, dianggap sampai sekarang dianggap dongeng. Pada nyawa manusia itu. Ya, nyawa manusia. Dan ini adalah salah satu syarat lebon ya bagi yang kuasa pada waktu itu kelihatannya. Maka pada waktu itu jauh-jauh tahun sekitar 71 Mas Permadi almarhum teman saya di Jakarta paranormal itu, Dek, maaf saya sebut jenengnya langsung aja ya, Jokowi jangan sampai kuasa, Dik. Kalau Jokowi kuasa Indonesia nanti hancur, di mana-mana ada peperangan, di mana ada pecahan itu. Nah, karena saya itu waktu itu ya RT aja enggak dapat, walah Mas, saya itu apa kemampuan saya ke RT enggak jabat, RW enggak jabat untuk mendatokan seorang jabatan presiden. Matur suwun, langsung saja. Selama ini kan ketika ngobrol sama yang Jati itu kita sering bicara tentang ajaran-ajaran leluhur Jawa. Tidak jarang juga kita yang Jati memberikan pandangannya terkait dengan politik Nusantara. Karena saya termasuk orang yang meyakini bahwa politik itu sebenarnya bisa menjadi ibadah tingkat tinggi. Bisa menjadi salah satu ibadah tertinggi gitu. Taruhlah kemudian kita punya uang 100 miliar. Kita bagi-bagi ke orang miskin gitu. Udah selesai, setelah itu selesai, udah mereka akan struggle lagi, mereka akan hidup lagi dari awal kekurangan gitu. Tapi kalau kemudian kita bisa membuat sebuah kebijakan, yang kebijakan itu nanti lewat sebuah sistem pemerintahan, itu kan bisa berkelanjutan, bisa sustainable gitu ya, yang Jati ya. Namun tidak sedikit masyarakat kita yang sangat apatis ketika diajak bicara soal politik gitu. Nah nanti yang Jati saya berharap pada momen kali ini bisa memberikan perspektifnya gitu ya. Kalau kita lihat kan ini rupiah kayaknya bakal tembus 18 bahkan sampai 19.000 gitu. Sebentar lagi mungkin Prabowo bakal meninggalkan Jokowi, dan Jokowinya mungkin juga akan sakit hati. Kalau sudah antara isu politik dan ekonomi ini tempuk jadi satu gitu kan, ya tidak menutup kemungkinan 2026 krisis akan semakin parah. Subsidi juga nggak bisa lagi diambil dari APBN karena udah habis untuk ini itu sebelumnya gitu. Nah bagaimana sebagai orang tua yang perspektifnya lebih luas, yang Jati memandang fenomena di Republik ini? Sebagaimana dulu Mas Hendra dan kawan-kawan bertanya pada waktu pertama kali Jokowi dipilih,
Terus yang menurut kartu tarot bagaimana yang ternyata betul. Padahal itu sudah sekitar tahun 2014 atau 2015 gitu ya. Akhir nanti Jokowi kuasa, ini bangsa ini yang adanya gepuk-gepukan di sana sini. Dan korban nanti terlalu banyak. Nah, terus setelah itu saya sebagai orang yang pernah sekolah di politik, saya kesimpulan dengan kacamata politik. Karena saya itu pengikut ajaran Bung Karno, ya, saya harus menyempurnakan dan meneruskan pikiran Bung Karno untuk memprediksi bangsa ini dalam jangka yang panjang. Salah satu pengikut Bung Karno, termasuk partai-partai yang menyatakan cinta kepada Bung Karno, ada satu ajaran yang dia tutupi dan tidak berani dia menyampaikan kata-kata itu. Apa isinya? Apa ya? Marxisme adalah Marxisme yang diterapkan di Indonesia. Marxisme sama dengan Marxisme. Bukan yang sama diterapkan. dengan. Marxisme adalah Marxisme yang diterapkan di Indonesia. Nah, lalu kenapa kok seperti itu? Pada waktu zaman Orde Baru, pencinta Marx itu dicap sebagai orang PKI. Ya, betul, Nah, kesalahannya di situ. Kesalahannya di situ. Dan ini nanti konsekuensi logisnya kita itu akan memikul beban sejarah yang bertele-tele, yang berkepanjangan. Siapa yang memframing Marx itu dianggap sebagai PKI? Ya Orde Baru pada waktu itu, karena kekuasaan militer ya tuh sudah barang tentu dukungannya banyak. Karena orang kalau belajar Marx, pikirannya itu nanti cerdas. Hukumnya simple, tese, antitese, sintese. Mas Hendra tadi bertanya, tese bangsa Indonesia sekarang bagaimana? Satu, politiknya tidak jelas, korat-karit, ekonominya hancur, kebudayaannya berantakan. Itu kondisi tesenya. Antitesenya apa mana? Ditarik garis benang merah dari luhur zaman dulu. Nah, salah satu letak kesalahannya, saya sudah membuat sistem kalau ceramah di mana-mana, ini penggaris. Ya. Kalau ini diginikan, ini jadi salib. Jadi salib. Letak kesalahan manusia sekarang, salib itu ini pendek, ini agak panjang, ini panjang. Nah, kesalahan manusia seluruh yang percaya dengan agama apapun, salib itu dibalik. Meskipun mereka tidak punya lambang salib ya. Artinya apa? Siang, pagi, sore bicara tentang Allah, tentang Tuhan, tentang Allah Bapa, tentang Dawidi. Bicara ini terus tidak berhenti-berhenti, lupa. Kalau bentuk beliau itu adalah bumi yang kita injak ini loh. Bumi itu malati, jangan dipikir tidak malati. Bumi itu malati lah. Kekayaan kita tidak pernah dipikirkan bagaimana supaya laut, tambang-tambang dan lain sebagainya itu bisa memberi makan kepada penghuni bumi ini. Tapi tiap hari bicara tentang ini. Sampai non sewu, nyambut gaya sregep-sregep, krikete deleweran, kadang-kadang nggak ada duit dijualkan rumah, jualkan warisan. Hanya pengen ngendangi tanah yang dikatakan tempat suci. Tanah yang dikatakan tempat suci. Malah saking pinternya yang promosi bangsa barat, disitulah pintu surga. Nah surga itu Indonesia. Mas Hendra waktu kita syuting di sini di surga. Surga itu di bawahnya mengalir sungai yang bersih, jernih, gemericik. Dan di sana ada antara lain jahe dan merica. Loh, bicara surga kok jahe dan merica, apa di sana butuh rawon? Butuh enggak. Ya di dunia ini. Surga ya dunia, neraka itu ya di dunia ini. Dan ini bangsa Indonesia sudah mendapat wahyu kelas dunia yang namanya Pancasila. Ini wahyu dunia. Buktinya apa? Buktinya pada waktu tanggal 30 tahun 65, Bung Karno pidato di depan Persikatan Bangsa-Bangsa. We have the five principles of Indonesia, belief of God, nationalism, humanity, democratic, and social justice. Tepuk tangan gemuruh bangsa Indonesia ini. Bangsa di dunia ini. Karena apa? Karena hatinya tersentuh oleh kata-kata 5 tadi itu. Artinya tidak pantas kita membenci dunia manusia satu dengan yang lainnya, bangsa satu dengan bangsa yang lainnya.
sampai untuk pelaksanaannya itu Bung Karno membangun komunikasi antar bangsa yang membuat Senayan itu Istora Bung Karno itu kegiatan komunikasinya dengan olahraga dan kesenian. Ganevo itu. Iya, yang saya potong sebentar ya. Hmm. Kita tahu kalau bangsa ini kan punya tambang itu jumlahnya nggak karu-karuan ya. Adanya gerakan Papua Merdeka dan lain sebagainya itu kan salah satunya soal ketidakmerataan kesejahteraan rakyat khususnya di Papua. Padahal di sana ada Freeport dan lain sebagainya dan seterusnya. Tapi yang jadi problem utama adalah pendapatan terbesar di negara kita itu bukan dari sektor tambang, tapi justru pajak gitu. Nah berarti ini kan ini negara ini kan memang benar-benar lagi sakit yang sangat parah yang jadi. Betul. Inilah akibat Menteri Keuangan tuh kalau lulusan Barat, lulusan Amerika. Jadi Amerika itu bukan bangsa yang bodoh, manusia yang cerdas. Bagaimana supaya manusia di muka bumi ini tekuk lutut di bawah telapak kakinya. Untuk itu Amerika paham bahwa nafasnya manusia itu bentuknya apa? Duit. Tidak punya duit itu lumpuh semua. Dimanapun bentuknya itu duit. Oleh karena itu Amerika berusaha supaya nilai dolar itu nanti tetap tinggi, ya, tidak seperti yang diceritakan Mas Indra tadi itu. Dia berusaha untuk mempolitisir kekuatan di mana-mana. Mas Indra betul, kekayaan di Freeport 1 hari untuk makan bangsa Indonesia 1 minggu itu cukup, 1 bulan itu cukup. Belum hasil lautnya, belum hasil hutan-hutannya, belum galian-galian ini dan sebagainya. Di Cina sekarang itu majunya bukan main dahsyatnya. Anak saya kirim ke Cina, belajar ke sana, ke orang pinter sana. Anak laki satu-satunya sudah 2 bulan ini di sana. Jadi karena apa? Karena saya renungkan ternyata daratan Cina itu melaksanakan teorinya Bung Karno. Teorinya Bung Karno sehingga sana menjadi negara, waduh, Amerika geter melihat Cina sekarang. Jadi itu simpulannya Mas. Nah kalau akhir-akhir ini kan Pak Prabowo justru merapatnya ke sana ya. Untuk BRICS tadi ya. Rusia, Korut, Cina gitu. Dan itu kan bikin Trump menjadi marah besar. Ya. Apa bahayanya bagi Indonesia gitu? Atau nggak bisa jadi nih Pak Menlu, Pak Presiden bisa kena target dong, gimana? Mungkin Pak Prabowo itu jiwa sabta marganya masih ada ya. Jiwa tentaranya masih ada, tapi jiwa tentara aja tidak cukup. Harus dibarengi dengan nilai-nilai spiritual, getaran-getaran hati yang selaras dengan tuntutan masyarakat tadi itu. Karena apa? Karena Pak Prabowo secara politis masih gendong orang anak kemarin sore yang namanya Gibran, gitu, yang dulu saya ceritakan di Facebook di mana-mana. Gibran itu satu, cacat hukum dan cacat politik. Cacat hukumnya itu apa? Menurut Undang-Undang KPU, umurnya itu tidak memenuhi syarat, tapi karena bapaknya itu orang yang pikirannya itu licik dan julik, direkayasa dulu. KPU kursinya tetap, mejanya tetap, gedungnya tetap, manusianya yang diganti. Istilah umum disebut grup Solo. Nah itu untuk merekayasa itu supaya Gibran jadi RI 1. Secara rasional, tesenya sekarang Gibran adalah RI 2, Prabowo RI 1. Nanti supaya kita antitesenya apa bagi pikiran mereka? Harus bisa memperpendek saat kekuasaan Prabowo. Entah itu diperpendek kekuasaannya, entah itu diperpendek umurnya. Tujuannya apa? Supaya Gibran nanti menjadi RI 1. Kalau Gibran sampai menjadi RI 1, apa jadinya Republik ini? Dan ini adalah teori Barat yang pernah dilakukan di zaman Singosari dulu. Prabu Kertanegara sampai
Singosari yang hampir 2/3 dunia, menguasai 2/3 dunia, sampai pecah-pecah menjadi Tumasik. Tumasik itu dulu kecamatan kita, namanya Singapura. Johor itu wilayah kita, sekarang menjadi Malaysia. Ternate masih provinsi kita, Gurun sekarang Australia. Nah, itulah sebenarnya nafas dan spirit bangsa kita. Oleh karena itu siapa nanti yang mengembalikan? Saya yakin, hakul yakin. Kalau Pulau Jawa nanti keadaan manusianya itu runtuh, NKRI hancur, dunia berantakan. Oleh karena itu, karena Sang Maha Kuasa itu sifatnya adil dan hukumnya itu pasti tidak akan lama lagi. Satrio Pinilih itu akan ada. Ya mudah-mudahan apapun kondisinya Pak Prabowo diberi kekuatan yang jati ya. Sehingga bisa tetap membawa Indonesia menjadi lebih baik apapun kondisinya gitu. Oke. Saya kembali ke soal pembukaan saya di awal tadi ya yang jati. Politik sebenarnya bisa menjadi ibadah tertinggi gitu karena lewat jalur ini bisa melahirkan sebuah hukum yang adil, ekonomi yang sehat, pendidikan yang merata, dan keamanan yang menentramkan gitu kira-kira. Tapi itu jika politik itu dijalankan dengan rasa dan penuh kesadaran gitu. Maka keputusan itu kan bisa ya tadi menyelamatkan jutaan nyawa manusia yang jadi ya. Tapi jika politik dijalankan dengan nafsu, maka satu kebijakan ya bisa menghancurkan generasi. Iya. Apalagi kalau misalnya dia pejabatnya kemerungsung lah, ya. Terus kemudian tidak pernah mengenal rasa cukup lah. Seperti di Nepal misalnya sekarang, tiru-tiru yang ada di Indonesia kemarin yang penjarahan segala macam gitu. Nah, solusinya apa nih menurut yang jati dari perspektif panjenengan gitu? Beberapa hari yang lalu timnya Mas Prabowo, saya panggil Mas ya karena saya dekat sekali ya, itu sudah mulai merapat dan mau berunding dan kelihatannya menangkap juga usul saya. Ya, usul saya itu gini, negeri ini harus melakukan penebusan dosa waktu kesalahan tahun 1965. 3 juta manusia pada waktu itu dibantai oleh saudaranya sendiri. Padahal ya saudara mereka sendiri karena provokasi daripada di barat pada waktu saking kuatnya. Sekitar 3 juta manusia. Siapa yang mendoakan mereka? Tidak pernah ada. Namanya Pak Selamat, Pak Bejo, apa iki tidak ada namanya kan. Dan saya pernah melakukan itu di perdepokan saya dengan beberapa orang. Saksinya Mbak Astrid ya. Waktu itu saya doakan, ayo tetangga saya namanya Sis sama adiknya, Sis jangan pulang, mendung. Kita berdoa untuk pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur, yang tidak pernah didoakan. Loh, apa ada toh yang? Loh jangan dipikir tidak ada. Tahun 65, kamu umur berapa? Oh saya masih belum lahir ya tak ceritani. 3 juta itu dibantai oleh saudara-saudara kita sendiri atas provokasi. Mari kita antarkan, kita mohon, kita kembalikan jasmaninya ke alam semesta sebagai peminjam. Semoga roh suci diterima di singgasananya Allah atau Allah Bapa yang ada di surga. Itu mantra Majapahit dan betul mendung peteng dedet itu lubang. Dan lubang tuh kayak sentolop gitu. Nyentolopi tempat saya kira-kira 5 meter keliling gitu. Dipoto sama Mbak Atit, Pak, disentolopi langit, Pak, disentolopi langit, Pak. Lah, itu untuk jalannya pulang roh suci tadi itu loh. Nah, tahun 65, tidak ada mendoakan. Dan Mas Prabowo sanggup melakukan apa yang saya usulkan, Mas. Bagaimana kalau kita mengadakan ruat bumi? Apa itu? Romo ruat bumi itu. Ruat itu menebus diri, membersihkan diri. Bumi itu alam. Bumi kita itu banyak dikotori, ya. Pada waktu kekuasaan Presiden ke-7, peristiwa Kanjuruhan, gedung olahraga, ratusan orang mati waktu itu. Tidak pernah negara, itu sebabnya apa, tidak pernah. Memang selesai. Iya, dianggap selesai, dianggap sampai sekarang dianggap dongeng. Pada nyawa manusia itu, ya, nyawa manusia. Dan ini adalah salah satu syarat lebon, ya,
bagi yang kuasa pada waktu itu kelihatannya. Maka pada waktu itu jauh-jauh tahun sekitar 71, Mas Permadi almarhum teman saya di Jakarta paranormal itu, Dek, maaf saya sebut jenengnya langsung aja ya, Jokowi jangan sampai kuasa, Dik. Kalau Jokowi kuasa, Indonesia nanti hancur, di mana-mana ada peperangan, di mana ada pecahan itu. Nah, karena saya itu waktu itu ya RT aja enggak dapat, walah Mas, saya itu apa kemampuan saya ke RT enggak jabat, RW enggak jabat, untuk mendatokan seorang jabatan presiden. Itu kan biasa dilakukan Mas Jati. Ya mbiyen Mas, saya siji wis tuwek. Saya bilang gitu. Oke. Jadi ketika kemudian banyak bumi ini dikotori oleh ulah manusia dan kemudian pejabat abe ya, termasuk peristiwa Kanjuruhan yang sangat menyakitkan begitu ya, nyawa segitu banyaknya gitu. Ngusutnya juga nggak begitu serius gitu ya, sehingga hilang tertelan oleh waktu begitu ya yang Jati. Jadi bumi itu menurut panjenengan tadi kan malati gitu ya. Malati. Itu tuh gimana penjelasan bumi itu malati itu gimana? Bumi itu alam. Alam itu Allah, ya. Apa bedanya Allah dengan alam? Kalau Allah ada suatu benda yang tidak mampu kita jangkau tapi bisa kita rasa. Misalnya udara, ini kan udara, tapi bentuknya bagaimana, tapi bisa kita rasakan, karena ada O-nya Allah. Kalau alam, titik Tuhan ada, A, titik ada garis terbatas. Manusia bisa melihat, bisa memegang, tapi tidak akan tahu tentang Allah. Nah, kesalahan orang merasa tahu tentang Allah sehingga siang, pagi, sore, malam mengharapkan kepada ini. Ya nggak bisa. Ya kalau mau sehat, mau kuat, jahe merica ada di sini, ya butuh rawon bumbunya ada di sini, itu. Jadi bintang itu jumlahnya berapa kita tahu, tapi ngitung siapa? Jangankan bintang, itu rambut siapa Jat? Rambut saya mau digundul saya kok. Loh, kalau rambut saya jumlahnya berapa? Nggak tahu. Itu hidupnya siapa? Hidup saya di depan mata saya kok. Loh, di depan mata itu loh, jumlahnya berapa kita nggak tahu. Orang merasa tahu itu sebenarnya justru orang yang tidak tahu. Oleh karena itu belajarlah supaya tahu. Nah, belajar itu 7 turunan umur disambung tidak akan pernah selesai. Oleh karena itu khayalan saya membuat satu rel, ya. Jadi saya pengen maaf mati di tiang salib, bukan kok nanti disalib gitu gini. Saya itu gini. Peristiwa seorang nabi ya yang mati di tiang salib, dipaku tangannya, paku kakinya, dijojoh hatinya gitu ya. Itu adalah bahasa mereka Tuhan Yesus ya. Tapi entoh ndak pernah ketemu dengan Allah Bapa. Ya Bapakku, di manakah engkau? Ampunilah mereka karena mereka sebenarnya tidak tahu apa-apa. Nah, inilah mereka tidak tahu apa-apa, hidup saja konsekuensi logis dari kehidupannya aja. Mungkin terpengaruh orang tua, terpengaruh background lingkungannya, terpengaruh pendidikannya. Tapi getih, darah, daging, terah pasti tidak akan bisa disembunyikan. Meskipun tukang tambal ban, tukang ojek, kalau darah biru, dia tetap akan melahirkan satu nanti. Seperti kemarin, tentang yang ditabrak Brimob itu siapa? Sofyan, Pak. Afan Kurniawan. Kurniawan itu ya. Itu Mas, itu kalau setelah saya lihat, beliau itu dulu itu seorang penguasa besar di negeri, kira-kira sekitar 600-700 tahun yang lalu. Siapa? Yang ditabrak itu loh ya. Terus. Kenapa kok mesti ditabrak itu? Ya, ini karma dari kehidupan yang lalu, karena zamannya ratus tahun lalu, kemungkinan loh. Di kerajaan tuh kadang kalau nggak keras gitu kan nggak bisa tentrem rakyat ini. Makanya karmanya dipikul sekarang. Tapi karena tetap darah biru, justru karena beliau, Sang Alvan tadi itu loh, rakyat bangkit bergerak. Jadi nggak bisa bahwa yang bergerak itu adalah, wah ini sudah sadis, ini sudah amoral, sudah gini. Nggak benar itu. Ini adalah karma.
hasil dari sang pahlawan yang ditabrak itu. Sejelek-jeleknya Tribrata atau polisi, tidak mungkin melakukan seperti itu, tidak mungkin, Mas. Iya. Ini karena gaib saja, karena ratusan orang yang tidak pernah didoakan itu masih hidup. Ini nggak digawe jalaran, nggak akan terjadi apa-apa nanti. Nah, dengan itu sekarang, waduh, terbuka lebih luas lagi. Dan orang di mana-mana lebih berani ya sekarang, lebih berani berani mengkritisi, melawan pejabat, melawan polisi, bahkan posnya pada dibakari semua gitu. Dulu kan nggak berani gitu, dan polisi sekarang kan mikir-mikir juga ya, karena tidak hanya karena aparat penegak hukum tuh memang nggak ada yang ditakuti kecuali viral gitu. Iya kan, yang paling mereka takuti kan video ketika kemudian viral gitu kan, itu ya yang jati ya. Iya, apalagi sekarang di zaman modern ini dunia perviralan itu, waduh, justru lebih dominan dari yang orisinil. Iya. Kembali lagi tadi ke Yang, bahwa ketika kemudian kita kembali lebih dalam, lebih jujur, lebih jernih, politik itu kan bukan sekadar urusan memperebutkan sebuah kekuasaan. Tapi bisa menjadi jalan spiritual tertinggi untuk menata sebuah kehidupan bersama gitu kan. Disitulah saya melihat, saya merasakan ini sebenarnya jika dilakukan oleh orang-orang yang benar, ini bisa menjadi ibadah yang sejati gitu. Letak ibadah yang sejati karena memperjuangkan sistem yang dari sistem yang sudah ditata sedemikian rupa ini, itu bisa membuat rakyat hidupnya lebih selaras gitu. Ya kan, tidak termarginalkan gitu kan. Sayangnya belum kita ini udah apatis gitu. Politik kotor gitu ya. Terus kalau misalnya generasi muda kita perspektifnya ya, mainstream-nya itu nggak mau masuk politik. Nah, terus yang masuk politik siapa? Mesti orang-orang yang dia tidak mengurus uang negara, tapi menguras uang negara yang jati ya. Iya, betul. Politik itu dari kata poli dan etika. Pergaulan yang penuh dengan kesopanan dan kesantunan. Nah, pada waktu mereka bercita-cita menjadi pejabat, menjadi orang kuasa di lembaga politik negeri ini, mereka itu caranya sudah kotor. Harus mendapat uang dengan uang yang banyak. Jadi pergi ke sana bawa kalkulator. Dulu waktu ke sini habis berapa, pulang harus membawa berapa. Maka dari itu mereka di dalam perpolitikan itu banyak menggunakan artis-artis untuk mencari massa. Nah, itu justru malah belenggu awal dari kematian politik itu sendiri. Karena yang fanatisme terhadap artis itu belum tentu kalau dia itu pas pola pikirnya, karena tidak menguasai tese, antitese, sintese tadi itu. Jadi tidak kemudian melahirkan sebuah kader-kader yang dibina dengan baik, tapi pengennya instan gitu ya, dengan sebuah elektabilitas gitu ya. Oke lah. Makanya gerakan yang ini tetap tidak akan berhenti untuk bergerak secara politik ya, meskipun tidak berpartai politik karena sudah tua ya. Ini Republik Pancasila. Sekarang dipimpin Pak Prabowo. Ini Republik Pancasila. Ini yang membuat konsepsi Mbak Astrid. Ini Republik Indonesia dipimpin Pak Prabowo. Ini Republik Pancasila. Re itu kembali, publik itu ke rakyat. Apa? Ini tujuannya sama. Menuju ke cita-cita kemerdekaan dan leluhurnya. Bedanya ini diatur dengan otak rekayasa yang tidak memenuhi syarat politik tadi itu, meskipun dia berpolitik. Ini dipimpin republik. Re itu kembali, publik itu rakyat. Kembali ke rakyat. Siapa yang merdeka? Rakyat nanti. Loh, apa pernah ada? Pernah. Zaman apa? Zaman Majapahit. Majapahit itu wibawa 2/3 dunia selama 341 tahun. Karena melaksanakan ini. Jadi nanti yang merdeka itu adalah rakyat. Kalau sampai rakyat bingung membayar pulsa listrik, kalau sampai rakyat susah karena dompetnya itu tidak ada fulusnya, berarti negara yang salah, penguasa yang salah. Nah,
Ini dikarenakan sistem. Sistem inilah yang harus dirombak total 180 derajat. Kalau sistem ini nanti tidak akan dirombak sampai kiamat, rakyat tetap miskin. Revolusi dong. Revolusi. Nggak bisa evolusi. Revolusi. Re itu kembali. Volusi itu adalah apa? Revolusi itu adalah merombak kembali secara besar-besaran sistemnya itu. Nah, beberapa waktu yang lalu kan kita lihat terjadi konflik horizontal ya, yang Jati ya. Nah, kalau berdasarkan apa ya, berdasarkan penglihatan panjenengan gitu, apakah kemudian konflik horizontal ini nanti bisa membumbung lebih tinggi lagi, bisa lebih luas lagi gitu, terlebih kalau misalnya tahun depan kita nggak bisa bayar hutang dan lain sebagainya, nah mungkin bisa ditelisik lebih dalam yang Jati kira-kira akan seperti apa ke depan ini. Yang terbaru lagi kan dari Sri Mulyani menuju Purbaya. Nah ini kira-kira juga apakah kemudian akan membawa perbaikan yang lebih konstruktif untuk bangsa ini atau justru makin terpuruk? Ya, melihat kondisi nasional dan internasional, kelihatannya itu semakin nanti semakin lama semakin lebih dahsyat dari yang pernah ada. Karena apa? Bangsa ini mohon maaf ya, termasuk dulur-dulure dhewe, iku lek udel iki durung nang gitok. Otaknya tuh kadang-kadang masih, oh alah mangan kates enak kok, alah mangan enak kok. Alah ngene nyetel radio, nyetel iki masih enak kok. Nggak pernah berpikir secara rasional. Lah, karena mereka sudah lama kehilangan ilmu pengetahuan di negeri ini. Apa itu? Ya Pancasila itu. Sejak Jokowi, Pancasila itu sudah tidak ada. Sudah negara liberal yang kapitalistis. Liberal itu kebebasan, kapitalistis itu modal. Jadi